Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang sudah jam berapa, Gus? Jam 3 lebih. Sudah jam 3 lebih seperempat, guys. Untuk ya yang dikir nafas, silahkan diurai tadi ada sensasi-sensasi apa saja di ruang alam bawah sadar. Untuk Kang Jamil, silahkan diurai ya, ditata yang rapi dari awal sampai akhir. Untuk Kang Jamil dipersilahkan. Terima kasih Kanjeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti dikir nafas yang sesi kedua, Ya. alhamdulillah saya menjumpai berbagai pengalaman batiniah, pengalaman di bawah alam sadar, bahwa pertama kita melaksanakan dikir nafas, merasakan ketenangan pikiran, ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan semua dengan rileks. Serasa dalam hati itu, dalam hati merasa mengangkat ke atas dan ada cahaya hijau Kanjeng. Dari bawah Cahaya hijau naik ke atas. Ya. Terus yang membawa cahaya hijau atau yang membawa cahaya hijau kan? Oh, dari bawah membawa cahaya hijau, tapi kecil. Iya, kecil ke atas, naik, dari ke atas itu di bawah naik sampai ke alam di atas Kanjeng. Iya. Bareng sampai di atas itu saya pengen ketemu Nabi Sis. Alhamdulillah dipertemukan dengan beliau, dan saya berdialog sebentar. Saya punya keinginan bahasa itu di dunia siapa yang menciptakan? Kata Nabi Sis itu. Saya yang nanya ke Nabi. Iya. Nabi, bahasa itu di dunia itu siapa yang menciptakan? Ya, siapa yang menciptakan bahasa loh? Iya, di dunia itu. Kata Nabi Sis, tanya aja ke orang Jawa, namanya Aji Saka. Tanya saja ke orang Jawa, namanya Aji Saka. Terus saya dipertemukan bertiga itu sama Nabi Sis, sama Aji Saka, dan saya. Saya dialog sama Aji Saka. Aji Saka, saya mau nanya, bahasa itu siapa yang menciptakan? Dan apa nama-nama di alam dunia itu, apa nama-nama? Kata Aji Saka itu, bahasa itu yang menciptakan manusia itu sendiri. Iya. Dan nama-nama di alam dunia itu seluruhnya ada di dalam diri manusia. Itu kata Aji Saka. Kalau orang yang mampu mendalami dirinya sendiri dalam jiwanya, seluruh badannya, maka dia akan tahu nama-nama isi dunia itu, kata Aji Saka. Iya. Itu diberi nasihat seperti itu. Sampai terakhir saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, persamaan informasinya itu ketika Nabi Adam dididik oleh Allah. Untuk apa dipersandingkan dengan iblis? Kalau malaikat mau sujud, tapi iblis nggak mau sujud. Nah, Nabi Adam ini dididik. Nah, dididiknya Nabi Adam ini, ya, nama-nama yang di alam dunia itu apa saja diberitahu oleh Allah. Sehingga, ya, iblis ini ketika tahu Nabi Adam cerdas, ya, ya sebenarnya iblis juga kagum gitu, cuman tidak mau sujud.
Artinya kita cari persamaannya aja dulu ya. Nabi Adam juga pernah dididik oleh Allah seperti itu. Nah, udah sekarang masuk ke penemuan dzikir nafas sampean tadi. Sampean bertemu dengan Nabi Sis. Terus kata sampean ke Nabi Sis, bahasa itu Siapa yang menciptakan? siapa yang menciptakan atau siapa yang menciptakan bahasa. Oke. Nah, kata Nabi Sis, tanya saja ke orang Jawa namanya Aji Saka gitu kan. Nah, terus kata Aji Saka bilang apa tadi? Semua bahasa itu ada pada tubuh kita ya. Nah, semua bahasa itu ada pada tubuh kita gitu kan. Nah, semua bahasa ada pada tubuh kita gitu kan Jamil ya. Iya kan ada ya, kalimatnya kan ada bahasa jiwa, ada bahasa tubuh, ya kan? Ada ikro kitabaka, bacalah kitab dirimu. Artinya gini, ya, apa yang ada di alam semesta, ya, itu ada pada tubuh kita. Apa yang ada di alam semesta ini ada dalam tubuh kita. Artinya miniaturnya itu sebenarnya ya, miniaturnya itu alam semestanya ini yang menjadi miniatur dari apa yang ada di dalam diri kita gitu. Artinya begini ya, di alam semesta ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya bintang. Di dalam diri juga ya ada cahaya ilahi, ada nur Muhammad, ada nurul ilmi, ya. Itu kan sama 3 cahaya. Nah, setelah ada persamaan bahwa di dunia itu ada matahari, ada bulan, ada bintang, di sini juga ada nur ilahi, ada nur Muhammad dan ada nurul ilmi, itu ada kesamaan nggak? Kesamaan. Iya. Di alam semesta ada oksigen, di dalam ada nggak? Iya, ya artinya ada semua gitu di sini. Nah, kemungkinan ya yang menurut Aji Saka itu ya bahwa bahasa itu sendiri itu berasal dari bahasa jiwa yang ada di dalam diri kita. Ya artinya umpama orang Sunda umpama ya karakternya lembut umpamanya ya mungkin dari jiwanya itu yang lembut. Orang Batak ya bahasanya keras ya mungkin karakter jiwanya itu juga yang membentuk bahasanya keras. Orang Jawa juga, orang Solo begitu lentur bahasanya ya, kita Cirebon Indramayu. Nah itu jadi maksudnya ya bahasa apapun itu tergantung dari dirinya ini, dari dalamnya ini gitu. Kayak di Solo bahasanya sangat lembut sekali. Terus ada lagi bahasa yang Batak kayak kasar ya, bahasa Arab juga kan kalau gue dengerin suaranya kan. Nah itu tergantung kondisi jiwa yang di dalam. Jadi yang membentuk bahasa itu sendiri ya apa yang ada di dalamnya ini. Artinya setiap ras, setiap bangsa, setiap suku itu punya perwatakan tersendiri. Artinya di dalam ini ya, ya memang di dalam diri ya, tapi di dalam diri umpamanya yang Jawa karakternya seperti ini, bahasanya yang Sunda karakternya seperti ini, gitu kan? Yang Batak karakternya seperti ini, yang Betawi karakternya seperti ini. Nah, apa kejiwaannya itu? Jadi bahasa itu mungkin ya lahir dari bahasa jiwa. Bahasa jiwa tuh ya disesuaikan. Kalau orangnya pinggir laut suaranya kenceng-kenceng. Ya,
Penconangin sih. Iya banyak, ya ada wah ini Tarik baik. ya artinya memang sudah karakter gitu. Jiwa Yang di tarik pegunungan ya, yang sejuk ya, ngomongnya lembut. Hah? Ya kan jiwanya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya dari bahasa jiwa ini, Gus Jaki. Ya. Mungkin dari bahasa jiwa. Artinya orang Sunda ya seperti itu, orang Jawa seperti itu. Nah, dibentuk bahasa itu dari jiwa ini gitu. Nah, dari jiwa ini membentuk karakter. Artinya karakter ya. Tadi orang Sunda, orang Jawa karakternya tuh masing-masing, dan bahasa itu ya keluar dari jiwanya. Gitu ya. Nah, adapun pengembangannya ya setelah bahasa itu dari bahasa jiwa nanti disesuaikan dengan karakter. Gitu. Nah, mungkin ya antara jiwa dengan Jawa itu mungkin ada ini, ada kaitan yang sangat erat mungkin. Bisa saja kitab yang dipelajari itu adalah kitab serat jiwa seumpamanya. Ya ini mah berandai-andai ya, jangan dijadikan satu patokan gitu kan ya. Kitabnya serat jiwa, pelakunya orang Jawa bisa saja gitu. Jadi bahasa itu didapatkannya dari mana? Ya dari serat jiwa ini, dari bahasa-bahasa jiwa ini. Ya namanya juga serat kan lembut, apa di dalamnya itu kan luar biasa tanpa batas. Walaupun memang jiwa itu bagian daripada ruh gitu kan. Karena ruh tidak tersentuh, ya dari jiwa saja ya sudah banyak, artinya ruang di jiwa itu kan tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa batas. Bisa saja jadi jiwa itu kitabnya ya, terus Jawa itu pelakunya bisa aja gitu. Karena memang ya kata Allah, kitab yang tertua yang dituliskan oleh Allah ya di alam dunia ini adalah kitab yang ada di dalam diri kamu. Kitab di fisik ini, kawan, yang paling tua tuh. Sebelum apa? Sebelum kitab-kitab lain diturunkan. Usianya paling tua. Iqra, kita bacalah kitab dirimu. Ya jadi kitab diri itu artinya ya kita bisa belajar dari apa yang ada di dalam tubuh gitu. Ya artinya apa yang di dalam tubuh ini kita bisa belajar gitu. Umpamanya contoh kecil saja. Kalau kita sudah makan minum ya. Nah, setelah makan minum ini pasti nanti dilepaskan kan, dibuang melalui pelepasan. Ya kalau sudah makan, minum, ya harus ada yang dilepas kan. Ketika ada yang dimakan, harus ada yang dilepas. Nah, ketika sudah ada yang dilepas, baru tubuh kita ringan, ya kan? Nah, itu namanya kitab diri. Nah, realita di kehidupan sehari-hari, ya, kalau umpamanya kita dikasih rezeki oleh Allah 100.000, ya, kalau 100.000 ini masuk ke rumah semua, sama dengan kita makan minum tapi tidak melepas, enak nggak kira-kira? Ya kan? Artinya ketika rezeki ini ya kita tidak berbagi dengan orang lain, itu sama dengan ketika kita makan dan minum ya tidak BAB. Enak enggak kira-kira? Nah, disesuaikan dengan realita. Ketika Allah memberi rezeki tadi 100.000 ya, yang untuk Allah aja tidak disampaikan. Kira-kira dia lelah nggak jalani kehidupan? Ya seperti orang nggak BAB aja, makan minum aja nggak BAB, lelah nggak? Ya kan? Nah, makanya kalau rezekinya itu dimakan sendiri saja, ya nanti bawaannya kan mudah tersinggung, gampang marah, gitu kan? Bawaannya kan seperti itu, seperti orang menahan, pengen BAB ditahan, kan sama. Ya artinya belajar dari tubuh kan.
Nah, itu mungkin ya yang dari Aji Saka itu, bahwa bahasa yang sesungguhnya yang keluar di realita sampai ke alam dunia itu adalah bahasa jiwa, dan orang Jawa itu sebagai pelakunya gitu. Mungkin ya, cuman ini jangan inilah gitu kan, artinya ini mah hanya sekedar uraian saja. Adapun ketika ada manfaatnya silahkan diambil, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa gitu. Untuk uraian Kang Jamil segitu. Untuk yang kedua, Gus Jaki, Gus silahkan diurai Gus dari pertama, suaranya yang agak kencengan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guru, Ya. bikin napas kali ini saya tidak bertemu dengan seseorang siapapun, tapi saya bertemu dengan cacing guru. Iya, iya nggak apa-apa. Cacingnya kecil sih, kecil segini. Oh, cacingnya kecil, kayak cacing gelang gitu Gus. Enggak, cuman ada dialog situ. Iya, sama cacing tuh. Iya. Iya, terus? Dunia ini indah, dunia ini cantik, dan saya adalah salah satu makhluk Tuhan yang diperankan olehnya untuk mempercantik dunia ini. Iya, iya, iya. Ketika ruh itu keluar dari jasadnya dan Ya. dikuburkan di dalam tanah, saya dan golongan saya memakan jasad itu karena untuk tetap mempercantik dunia ini. Iya. Saya melihat ketika saya makan jasad, saya melihat ruh yang keluar dari jasad itu, ada yang menangis ketika jasad saya makan, ada yang mencoba untuk menyentuh saya tapi tidak bisa, bahkan ada yang tidak bisa saya sentuh jasadnya, dan juga ada yang tertawa bahagia ketika jasadnya saya makan. Oke, terus? Dan yang tertawa bahagia itu bilang, ternyata jasad saya juga masih bisa bermanfaat untuk cacing. Iya. Kemudian saya bertanya, "Oh cacing, apakah kamu bisa membedakan mana jasad yang dicintai Tuhan dan mana jasad yang dimurkai Tuhan?" Jasad cacingnya menjawab, sebenarnya semuanya dicintai Tuhan, tidak ada yang dimurkai Tuhan. Semua jasad dicintai oleh Tuhan, termasuk yang mau dimakan dan yang tidak mau dimakan. Oke. Baik itu yang matinya tidak dimakan oleh saya, seperti yang tenggelam atau terbakar, itu semua adalah bentuk cinta Tuhan. Tidak ada yang dimurkai Tuhan. Yang tenggelam di laut, umpamanya ya, atau yang dimakan oleh hewan buas yang tenggelam, semuanya adalah bentuk cinta Tuhan. Betul, oke. Kemudian setelah itu saya terdiam sebentar dan bergumam ya, dalam hati saya berbicara, aduh apakah saya udah gila ini. Tapi cacing itu langsung menjawab, saya mendengar, gilalah kamu dengan Tuhanmu dan tergila-gilalah kamu kepada Tuhanmu. Setelah itu kebetan lagi, udah sampai selesai. Sekian di kebetannya ketemu apa? Oh ya, enggak ada, kosong. Ya supaya ketemu Buya sih, ada masa hujan. Ada ketemu sama Buya juga. Ketemu Buya, ada dialog sama beliau. Buyanya lagi berteduh. Oh, Buyanya lagi berteduh. Kan hujan. Terus Buyanya bilang, berteduhlah, kamu selalu di bawah naungan Tuhan. Iya. Kata beliaunya tuh ya, berteduhlah kamu di bawah naungan Tuhan. Sampai selesai udah kebetulan. Berarti posisi Buya tuh duduk diri terus.
Duduk di berdiri lagi berteduh. lagi berteduh. Bernaunglah kamu dalam naungan Tuhan. Berteduhnya itu pakai daun pisang. Oh, buyanya tuh. heeh. Sekian Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin begini tuh Gus. Ya, ini mungkin ya. Jadi kalau Allah mah, Tuhan mah tetap menyayangi ke semua jasad yang sudah meninggal, ya. Akan tetapi ciri-ciri jasad itu Gus, ya, ciri-ciri jasad yang mati, yang sudah mati tadi yang dimakan oleh cacing itu berarti sekitar ada 3 karakter. 3 karakter tuh. Karakter pertama yang sama sekali nggak mau dimakan sama cacing, ya Gus ya. Yang kedua malah menangis, ya. Yang ketiga ya bahagia. Silahkan makan saya, ya. Berarti ketika saya dimakan oleh cacing, berarti jasad saya masih bermanfaat, ya. Nah, itu kan kalau ditarik dalam kehidupan di alam dunia, ya, itu ada 3 karakter berarti itu Gus. Artinya ada orang yang kaya, akan tetapi dia bisa bermanfaat untuk orang lain, banyak bermanfaatnya, ya. Mau kaya mau miskin, kalau bermanfaat ya bermanfaat, nggak ada urusan. Nah, artinya ini jasad yang ketiga yang tadi bicara ngomong, ya Gus ya, Bahagia. Saya bahagia jasad saya dimakan oleh cacing, ya. Berarti saya masih bisa bermanfaat dengan jasad saya yang sudah mati. Nah, itu sudah jelas. Orang itu, orang yang tadi itu dalam kehidupannya itu pasti manfaatnya banyak, gitu. Nah, adapun ketika ya jasad yang dimakan itu menangis, ya bisa aja. Artinya kalau direpotin sama teman, umpamanya sama keluarganya, dia marah, ya kan? Ya, artinya dia hanya mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai orang lain. Bermanfaat hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya kan bisa ke sana, maksudnya karakternya gitu. Bisa sampai di bawah. Apa aja? Ya, bisa sampai. Iya, bisa sampai di ini. Artinya karakternya tuh gitu. Nah, yang ketiga ini ya pertengahan gitu. Ada manfaatnya dan ada tidak manfaatnya gitu. Nah, 3 karakter itu. Jadi cacing itu ya mungkin bisa merasakan, oh ini jasadnya jenis ini. Ini jasadnya jenis ini, jasadnya jenis ini gitu kan. Karena kan kalau cacing tuh Gus ya, kan cacing kan lembut Gus. Lembut. Nah, makannya tanah. Makanya. Terus yang dikeluarkan dari cacing ya kesuburan lagi, kesuburan untuk tanah itu, tanah itu ya? Lagi. Jadi itu keindahan. Gitu. Jadi karakter orang meninggal itu berarti yang paling paham itu artinya cacing gitu. Kalau jasanya menolak, wah ini dulunya juga bahil sekarang hidupnya. Ya, kalau yang dimakan sama cacing ini bahagia, ini orang dulunya nih dermawan gitu kan. Iya, berarti tuh Gus, jasad itu Gus umpamanya diterima atau tidaknya oleh Allah tuh Gus, berarti yang bisa mendeteksi itu cacing gitu. Jadi bener nih Gus ya, dari Dzikir Nafas kamu kali ini sebenarnya ilmu, artinya ilmu baru gitu. Rip, mana? Osok ngadengen tuh kajian untuk kieu. Hah? Makanya di dia mah Rip ngaran channel lagi kitab tanpa tulisan. Jadi ngajina sabari diuk wae kitabna. Ilmu-ilmu yang didapat ya yang terbaru
yang kayak seperti ini nih, ya kayaknya jarang diurai gitu. Tapi di sini kan bisa diketemukan. Artinya dari vibrasi ketinggian memberi informasi ke kita. Dan ini artinya terbaru gitu. Artinya terbaru itu bahwasanya cacing ini bisa mendeteksi gitu ya, mana jasad yang dermawan, mana jasad yang bahil, mana jasad yang kadang dermawan kadang bahil gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja, semoga saja ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.